tua murid yang lain, karena ini menyangkut beberapa agenda sekolah, terutama yang itu untuk pelaksanaan PAS, penilaian akhir semester 1. Makanya kami memandang sangat perlu untuk menyampaikan ini, karena ini menyangkut aplikasi. Supaya tidak terjadi simpang siur berita di lapangan, ini aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Ini kayak apa caranya? Halo? Ya, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin ini ya jaringan. Kita sabar dulu. Sedang diperbaiki di sini. Mohon maaf terputus. Maaf Bapak Ibu, sepertinya saya terkendala di jaringan. Semoga ini sudah bisa ya. Bisa? Oke ya? Ya, aman Bu. Ini saya ulangi. Ini terkait aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Kota yang mau tidak mau harus digunakan oleh sekolah. Karena itu saya memandang perlu untuk menyampaikan ini kepada setiap jenjang kelas supaya kegiatan ini dapat diikuti dengan baik dan yang saya sampaikan ini dapat tersampaikan kepada semua orang tua murid supaya tidak ada muncul tanya-tanya atau tanda tanya yang baru di benak Bapak Ibu orang tua murid. Kenapa sih sekolah ini harus menggunakan aplikasi yang baru? Kan kita sudah ada Google Classroom, kita sudah ada Google Form, kita sudah Zoom. Tadi sudah saya sampaikan. Ini aplikasi yang saya maksudkan tersebut itu Samarinda Smart Edu. Samarinda Smart Edu ini merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan sekolah yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kota Samarinda wajib menggunakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran, terutama pada saat pelaksanaan PTS maupun PAS. Apakah sekolah tidak punya kewenangan untuk membuat soal sendiri? Untuk saat ini, kita tidak diberikan pilihan oleh Dinas Kota. Pilihan ada pada kecamatan dan sekolah-sekolah mengikuti soal yang diadakan oleh kecamatan. Kita berada di wilayah Sungai Pinang, berarti PAS kita satu Sungai Pinang itu sama. Lalu bagaimana caranya untuk Bapak Ibu menggunakan aplikasi tersebut? Sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain, Bapak Ibu tinggal meng-download aplikasi tersebut di HP. Daftarkan putra-putrinya
dengan menggunakan akun email yang tidak digunakan pada aplikasi yang sama. Nanti setelah Bapak Ibu mendaftar anaknya, akan diverifikasi oleh admin sekolah. Lalu seperti apa, Bu? Bagaimana kami akan mendaftar? Nanti tutorial akan saya kirim ke grup 3A dan 3B. Nanti semua caranya ada di sana. Hanya untuk beberapa hari ke depan, ini Bapak Ibu belum bisa mendaftar karena masih maintenance. Ini yang dalam waktu terdekat, ini yang harus kita segera laksanakan. Karena itu sekolah memandang perlu untuk menyampaikan ini kepada seluruh orang tua murid. Ini mengenai SSE. Begitu Pak Henry, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Weni. Ya, Bapak Ibu, itulah pemaparan singkat dari Bu Weni mengenai sosialisasi tentang SSE. Ini adalah bagian pertama. Saya mohon maaf tadi saya ingatkan bahwa kita ini akan ada 3 bagian, yaitu SSE, Asesmen Nasional, dan Program Sekolah. Nah, ini kita sudah berada di bagian pertama, yaitu tentang SSE itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang akan kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Nanti silakan menyebutkan nama dan juga menyebutkan namanya ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab sudah saya buka. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan mengenai tentang SSE ini. Silakan. Siang Pak Henry. Ya, siang. Dengan siapa ini? Ya, dengan Ibu Mawar Wali Gamaliel. Itu saya mau tanya, nanti kalau misalnya pengadaan ujian akhir semester ini dari itu, terus materi-materinya gimana ya Pak? Kan kita bukunya apakah sama nanti apa gimana gitu. Terus penilaiannya kalau misalnya ternyata anak-anak enggak agak beda misalnya materinya pas diujiankan, terus kalau misalnya nilai anak-anak jatuh, apakah ada remedi atau seperti apa gitu? Pelaksanaan teknisnya nanti seperti apa gitu? Ya, teknis. Terima kasih. Solusinya ya Bu ya, paling tidak seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Mawar. Nah, oke, saya buka lagi pada Bapak Ibu. Saya persilakan untuk menanyakan mengenai tentang SSE ini. Apakah mungkin tentang pelaksanaannya bagaimana, entah itu kapan. Silakan Bapak Ibu, tanyakan apa yang mengganjal ada di pikiran Bapak Ibu. Ya, memang Selamat siang, ya, oke, baik, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Selamat siang. Ya, Saya selaku orang tua kelas 3. Ya. Saya mau nanyakan, ini ada aplikasi kakaknya, ada SSE. Itu harus daftar yang baru lagi ya buat adiknya ya? Nggak bisa double gitu ya? Emailnya ya Ibu ya? Iya, emailnya. Oke, baik Ibu. Iya. Ini dengan Ibu siapa, mohon maaf? Kelas 3A. Ya, nama Ibu siapa? Nama anak, nama orang tua? Nama orang tua, Bu. Oh, Gia. Oh, Gia, oke, Ibu Gia. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sudah 2 penanya. Saya persilakan kepada 1 penanya lagi sebelum ditanggapi oleh Ibu Weni. Persilakan Bapak Ibu. Apakah mungkin misalnya kalau SSN dipergunakan, apakah berhubungan dengan Zoom meeting atau bagaimana? Seperti itu Bu, Bapak Ibu, bisa ditanyakan tentang SSE ini. Baik, mungkin sebelum itu saya sedikit mengulangi sambil menunggu yang bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Mawar
tentang ujian akhirnya mengenai SSE ini, apakah nanti bukunya itu sama ataukah beda? Lalu bagaimana solusinya jika terjadi seperti itu? Kemudian dari Ibu Gia ini mengenai aplikasi SSE, kakaknya sudah ada dan kemudian untuk adiknya ini apakah itu harus memulai atau membuat email baru ataukah bisa pakai punya kakaknya? Nah, itu nanti akan ditanggapi oleh Bu Weni. Baik, mungkin belum ada penanya lagi. Untuk itu saya serahkan kepada Bu Weni untuk menanggapi. Silakan Bu Weni. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk penilaian akhir semester, seperti yang saya sampaikan di awal, soal dibuat oleh K3S Kecamatan. K3S Kecamatan berarti itu KKG yang ada di Kecamatan Sungai Pinang. Itu untuk PAS semester 1. Masalah buku, walaupun kita beda buku, Bapak Ibu jangan khawatir karena dalam pembuatan soal itu mengacu pada KD, kompetensi dasar. Pegangan kita di sana. Setiap pembuatan soal, entah dia membuat kisi-kisi, lalu pembuatan soal, itu semua mengacu dari KD. Walaupun buku yang kita gunakan berbeda, itu tidak ada masalah. Karena KD itu se-Indonesia ini sama. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir mengenai itu. Buku yang kita gunakan itu buku yang bagus, itu di atas yang biasa, bukan kita merendahkan yang lainnya, tidak. Tapi buku yang kita pakai itu buku yang kualitasnya lebih. Jadi jangan khawatir anaknya tidak akan bisa. Seandainya pun anak-anak nilai jatuh, itu pasti ada remedial. Kan pasti akan tetap selalu dilaksanakan, kecuali PTS itu kita tidak karena itu nilai murni, tetapi untuk penilaian akhir semester, nilai di raport itu gabungan dari semua penilaian selama semester 1. Latihan anak-anak, hasil PTS, lalu PAS nanti setelah kita ulangan tanggal 25, mungkin itu sampai 30, setelah itu nilai keluar akan dilaksanakan remedial. Kalau memang nilai anak Bapak Ibu itu berada di bawah KKM. Begitu ya. Lalu mengenai akun tadi, sudah saya sampaikan di awal, tidak bisa menggunakan akun yang sama untuk satu buah aplikasi. Jadi kalau Goalwin kakaknya sudah punya aplikasi, sudah punya akun, untuk membuat akun Goalwin itu harus pakai akun yang berbeda, tidak bisa sama. Tapi mungkin di Goalwin ini ada Google Classroom-nya, tapi kalau dia mau pakai SSE itu bisa. Tetapi kalau untuk sama-sama SSE itu tidak bisa. Jadi seandainya ini anak Bapak Ibu kalau yang di negeri pasti dari kemarin-kemarin itu sudah pakai ini ya, PTS awal, ini SD dan SMP, kita berada di bawah Samarinda Kota. SD dan SMP itu pendidikannya berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota. Kalau untuk negeri mereka sudah jalan dari PTS tadi. Jadi seandainya mereka anaknya kakaknya sudah punya, lalu ingin membuat punya si ini contohnya Goalwin tadi, itu tidak bisa. Dia harus buat akun yang baru untuk membuat akun SSE Goalwin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin silakan Pak Hendrik. Ya, oke, baik, terima kasih pada Ibu Weni ya. Baik, Bapak Ibu, memang ini SSE ini baru ya kalau untuk ya sebagian kalangan, memang kalau di beberapa sekolah itu sudah ada, tapi untuk kita ini adalah sesuatu yang baru. Kami juga sudah mengadakan pelatihan, tapi kami kendala kemarin karena siswanya itu belum masuk. Nah, jadi kami tidak bisa melanjutkan. Nah, jadi tujuannya ini adalah nanti silahkan download dulu aplikasinya di Play Store seperti yang sudah Bu Weni sampaikan tadi. Nanti daftarnya sebagai siswa. Nah, jangan sampai kebalik-balik ya, jadi seperti itu. Nah, dari situ setelah mendaftar, barulah
kami guru-guru bisa melanjutkan. Nanti tindak lanjut seperti apa pasti akan kami sampaikan lagi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah ada 2 penanya. Saya kembalikan kepada Ibu Mawar. Tadi bagaimana Ibu mengenai tanggapan dari Bu Weni? Apa sudah paham atau cukup? Atau bagaimana? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup aja, Pak. Oh, cukup. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Oh iya, kepada minta info ya. itunya bisa ya Pak, ujiannya nanti tanggal berapa ya tadi ya? Saya lupa pas Ibu Ujian ini tanggal bilang. 25, Ibu. 25 November. Iya. 25 November ini November. ya? Iya, iya, betul. Iya, 25 Desember. Oke, iya. Oke, kemudian saya kembalikan lagi kepada Ibu Gia. Bagaimana Ibu Gia mengenai tadi? Sudah jelas, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih karena November iya betul. Karena memang ini harus saya kembalikan ya kepada yang menanya. Jadi kita setelah ini selesai tidak akan ada lagi kebingungan lagi ya. Baik, tadi sudah ada 2 penanya. Sekarang saya tambah lagi waktunya untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Saya persilakan. Sambil menunggu, saya mengingatkan kembali, tadi sudah saya share untuk absensi di paguyuban, silakan diisi. Jadi sebagai bukti kita untuk ke dinas Bapak Ibu, karena ini juga kita dipantau sama dinas nantinya. Baik, saya kembali pada Bapak Ibu untuk menanyakan kembali. Saya persilakan. Mungkin Mam Robert ada yang mau ditanyakan mengenai SSE ini? Silakan Ibu. Hari ini saya tidak melihat bapak-bapaknya lagi nih. Kayaknya hari ini kemarin ada bapak-bapaknya. Mungkin bapak-bapaknya sibuk ya, sibuk bekerja. Oke. Ini ditangani oleh ibu-ibu hebat berarti ini. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oh, enggak apa-apa deh ya. Mohon maaf ada bapak-bapak atau gitu ya. Enggak tahu juga ini. Ibu-ibu bagaimana? Ada pertanyaan? Atau mungkin mau ditanyakan apakah ada hubungan sama Zoom kah atau bagaimana? Kapan mulai diberlakukan? Mungkin tadi merasa ketinggalan, apakah semua mata pelajaran? Seperti itu mungkin bisa ditanyakan. Apakah SSE ini mirip dengan Google Classroom atau dengan Google Form? Silakan. Oh iya, Pak Hendri nanya lagi. Iya, oke. Itu akan untuk selamanya, untuk apa maksudnya sampai pandemi ini berakhir akan pakai SSE atau cuma untuk ujian ini ya? Oke, kayak gitu. Terus apakah nantinya kalau misalnya kayak kemarin kalau ujian biasanya nanti guru ada menginfokan rangkuman atau kisi-kisi soal seperti itu. Tapi kalau yang nanti ini seperti apa gitu? Oke. Ya, baik kepada Ibu Weni, saya persilakan untuk langsung menanggapi, Bu. Ya, terima kasih Bu. Aplikasi ini sepertinya akan tetap digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota ini untuk pemetaan mutu di Samarinda. Tujuannya itu sebenarnya, tujuan utamanya itu. Supaya dia bisa melihat seperti apa sih SDK 2 ini nilai anak-anaknya, seperti apa sih sekolah-sekolah yang lain ini seperti apa. Nah, untuk ke depan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, walaupun nanti kemungkinan kita ada tatap muka Januari, ini kemungkinan ya. Oh, kendala sepertinya nih. Sabar ya Bapak Ibu, kendala jaringan ini kayaknya nih.
Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini sambil menunggu tadi ditanggapi kembali oleh Bu Weni, mungkin saya ini dulu. Saya berikan waktu lagi kepada Bapak Ibu untuk menanyakan. Kita masih tentang SSE. Siapa tahu masih ada yang tidak jelas. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Weni. Oh, ini sudah masuk. Baik. Suaranya masih tembus ya. Ya, maaf, saya ini terkendala, kendala dengan jaringan ini. Saya ulangi tadi ya Ibu ya, untuk SSE ini apakah sifatnya permanen? Untuk info pertama, saya jawab iya. Untuk pertama ya, tapi apakah nanti di kemudian hari, di tengah perjalanan akan terjadi perubahan-perubahan dan sebagainya? Karena kebiasaan kita ini kan ganti pejabat, biasanya ganti kebijakan. Kan seperti itu ya, TST lah. Tapi sejauh ini, walaupun pandemi ini sudah berakhir, ada juga wacana dari Dinas Kota, dalam seminggu kita akan tetap melaksanakan BDR. Itu wacananya seperti itu. Karena sekarang ini kan zaman digitalisasi ya, kita semua akan digiring ke sana. Lalu, walaupun kita tetap muka bulan Januari, kayaknya itu juga tidak akan bisa tetap muka full. Pasti akan dilaksanakan sistem apa istilahnya itu? Lupa saya jadinya, kayak gitu loh. Sip-sipan ya. Jadi tidak bisa semua sekolah, pasti kita akan kena. Misalnya kelas 1 dia hanya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, sistemnya nanti akan seperti itu. Tapi kita lihat perkembangan ke depan itu seperti apa, kita tetap memantau bersama. Lalu guru-guru menggunakan SSE sekarang kami belum bisa masuk karena kami belum punya siswa. Nanti setelah siswa masuk, baru guru-guru bisa masuk. Ke depan, yang ini yang saya dapat juga dari narasumber kami, ke depan Bapak Ibu guru bisa mengupload soal itu di SSE, sama persis seperti Google Classroom. Sama persis seperti itu. Kita bisa nanti menggunakan soal kita sendiri, tetapi apakah PAS kita tetap ikut dinas ke depannya seperti apa, itu nanti kita lihat ke depan. Tapi prinsip kerjanya sama persis dengan aplikasi yang ada sekarang. Hanya bedanya kita sekolah ini sudah ada, tetapi kita punya kewajiban juga dengan pemerintah. Bagaimanapun kita ini di dalam pengawasan dinas. Seperti itu ya. Mungkin Pak Hendri. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Weni. Saya rasa ini beberapa pertanyaan tadi dan juga tambahan pertanyaan sudah mewakili semua tentang SSE ini. Yang terpenting Bapak Ibu nanti silakan langsung saja download ya di Play Store untuk SSE ini. Silakan mendaftar sehingga kami pun juga jadi bisa langsung bergerak atau menindaklanjuti untuk SSE ini. Nah, apapun nanti hasil dari tindak lanjut nanti pasti akan kami sampaikan lagi. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah sosialisasi kita yang ini untuk bagian 1. Saya anggap sudah selesai karena tadi juga saya sampaikan bahwa dan saya berikan waktu, belum ada pertanyaan, tapi berarti saya anggap sudah jelas. Nanti jika memang Bapak Ibu merasa ada pertanyaan mungkin sore nanti atau malam ada pertanyaan, silahkan japri kepada Ibu Weni. Bu Weni siap untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya baik, untuk itu kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ini ke bagian yang kedua, yaitu tentang asesmen nasional. Untuk itu saya berikan waktu kesempatan kepada Ibu Weni untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Kenapa dia lagi please? Oh ini sudah. Bapak Ibu, kalau tadi kita berurusan dengan pemerintah kota, sekarang kita
berbicara tentang nasional. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan adanya kebijakan asesmen nasional, tidak perlu khawatir, karena kita semua juga sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke asesmen tersebut. Ini perlu saya sampaikan, sebenarnya ini untuk kelas 3, kelas 1, 2, 3, ini belum, tetapi saya sangat perlu menyampaikan karena kita semua harus bersiap-siap. Harus tahu yang dimaksud dengan asesmen itu apa sih? Kenapa mesti ada asesmen? Seperti itu. Pasti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan ini juga tidak untuk anak kelas 3. Asesmen itu tidak dilakukan di jenjang bawah, tetapi di jenjang pertengahan. Untuk SD itu di jenjang kelas 5. Makanya nanti mungkin ada yang anaknya di sini di kelas 4, mudah-mudahan besok bisa ikut semua. Nanti saya tegaskan lagi di grup karena ini penting. Apa sih asesmen nasional? Kenapa mesti ada asesmen nasional? Ini tujuannya sama seperti pemerintah kota untuk mengukur pemetaan mutu satuan pendidikan. Hanya bedanya kalau di tingkat kota selain mutu satuan pendidikan, kita di situ didapatkan nilai pribadi individu, nilai individu anak. Tetapi di asesmen nasional itu tidak. Di sini murni nanti itu untuk melihat seperti apa kualitas satuan pendidikan. Hanya di situ. Lalu apa sih yang akan diuji di asesmen nasional? 3 aspek yang akan diuji di asesmen nasional itu adalah ini. Ada 3 bagian yang akan diuji di asesmen nasional. Ada asesmen kompetensi minimum, itu mengukur, kalau kita bahasa sederhananya sekarang itu pengetahuan anak, tapi ini mencakup literasi dan numerasi. Ada survei karakter, itu nanti yang akan dicapai di situ adalah siswa profil pelajar Pancasila. Lalu ada survei lingkungan belajar. Apakah Bapak Ibu ini pernah mendengar literasi? Semuanya pasti sering mendengar literasi dan itu sudah sering dilakukan oleh SDK 2, walaupun untuk sementara ini kita masih melakukannya dalam tahap-tahap yang sederhana. Kita mengajari siswa-siswi untuk membaca buku 15 menit, nanti membaca buku bersama, nanti menceritakan isi bacaan, itu semua konteks dari literasi itu sendiri. Tujuannya apa? Supaya mereka ini ke depan dapat berkontribusi di dalam masyarakat, tapi itu terlepas dari bidang kerja yang akan mereka tekuni kelak. Kalau literasi ini berkaitan dengan baca-bacaan, logika, kemampuan mereka menganalisis, dan sebagainya. Tetapi ini literasi. Bukan hanya baca buku cerita lalu berhenti di situ. Bagaimana dia membaca, kemampuan dia membaca, menulis, lalu menganalisa dari yang dia baca, lalu bagaimana kemampuannya untuk memecahkan suatu masalah, itu dapat dicapai kalau anak-anak ini kita latih terus-menerus untuk membaca. Lalu, numerasi. Ini berkaitan dengan angka-angka. Menganalisis tabel, grafik, pemecahan masalah, semuanya menggunakan numerasi dan ada kaitannya dengan matematika dasar. Itu numerasi. Lalu kalau survei karakter itu seperti apa sih? Ini. Survei karakter itu pengembangan pendidikan karakter. Nanti yang akan dinilai itu literasi dan numerasi siswa tadi, lalu sosial emosional, dan survei lingkungan belajar. Ini yang akan dinilai. Lalu sosial emosional itu seperti apa sih? Ini kita sudah tahu, sosial emosional itu bagaimana kita di dalam bermasyarakat, kita bisa berkolaborasi dengan baik,
bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa ada sikap gotong royong, memiliki nalar kritis, kreatif. Ini semua mengacu kepada abad 21, kecakapan abad 21. Anak-anak dilatih untuk berpikir kritis, anak-anak dilatih untuk kreatif, anak-anak dilatih untuk bekerja sama, dan yang paling penting mereka memiliki kecakapan dalam berbicara. Itu literasi. Kalau mereka tidak memiliki literasi yang baik, mereka tidak akan bisa berbicara dengan baik di tengah masyarakat. Sebenarnya larinya ke sana, karena yang akan dicapai di abad 21 itu adalah 4C. Dan ini sekarang kita akan menuju ke sana. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu Indonesia ini termasuk rendah di dalam literasi dan numerasi tersebut. Karena apa? Karena kita tidak punya kebiasaan untuk membaca. Di sekolah dilatih anak-anak supaya mereka berlatih membaca, dan itu kita mulai dari membaca buku-buku cerita yang mereka senangi. Kita latih dari hal-hal yang sederhana. Untuk kelas rendah ini masih ada waktu. Ini sosial ekonomi, sosial emosional, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Kita tahu di SDK 2 saja ya. Ini kita terdiri atas berbagai macam suku, agama. Nah, bagaimana anak-anak itu mampu bergaul dengan orang yang berbeda, latar belakang dengan dirinya. Begitu juga dengan sosial ekonominya. Mereka dilatih untuk bersikap mandiri. Ini sudah kita lakukan semua. Kita minta anak-anak membuat ini keterampilan. Orang tua boleh memantau, tetapi jangan terlalu banyak membantu. Ini yang mungkin paradigma ini yang harus kita ubah perlahan-lahan ya. Kita boleh membantu anak, tetapi bukan kepala proyeknya, bukan kita yang pokoknya ini proyek anak saya yang harus mengerjakan. Itu kita tidak mendidik anak itu untuk mandiri. Kita tidak mendidik dia untuk bersikap kreatif. Biarkan mereka kreativitasnya sendiri yang akan timbul. Jadi jangan terlalu khawatir dengan anak saya enggak bisa ini nanti nilainya nggak bagus dan sebagainya. Biarkan anak itu memiliki ide kreatif masing-masing. Bagaimana ibaratnya tuh ya, jangan terlalu khawatir lah kalau anaknya sudah berada di luar, apalagi berada di sekolah. Tugas orang tua memantau anaknya, membimbing, tetapi tidak membuat pekerjaan anak. Ini yang sedang ingin dicapai oleh pemerintah. Kita tahu sendiri sekarang seperti apa. Anak-anak dibully, apa segala macam, tawuran, itu karena krisis sosial emosional tadi. Lalu yang berikut, survei lingkungan belajar. Nah, kita tahu anak-anak bisa belajar dengan baik kalau mereka merasa happy, mereka bahagia. Ketika berangkat dari rumah, mereka senang bernyanyi-nyanyi dan sebagainya, berarti mereka senang berada di lingkungan sekolah. Tetapi ketika baru bangun tidur, dia menangis, tidak mau ke sekolah, berarti dia tidak nyaman. Sekarang tugas kita bersama, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang membuat anak-anak merasa nyaman di sekolah, dengan kebinekaan, dengan kualitas pembelajaran, dengan pengembangan guru. Itu yang ingin kita perbaiki ke depan. Satuan pendidikan yang akan dinilai. Datang ke sekolah, apakah sekolah mereka ini aman untuk mereka belajar? Apakah kualitas pembelajaran di SDK 2 ini bagus? Lalu bagaimana pengembangan SDM gurunya? Apakah jalan di tempat ataukah selalu melakukan perubahan-perubahan? Itulah survei lingkungan belajar. Instrumen dan sebagainya, contoh sebagai apa, itu akan saya berikan di kelas 4. Ini hanya di kulit luarnya saja, supaya Bapak Ibu tahu, sering mendengar, tapi tidak tahu asesmen nasional itu seperti apa. Seperti inilah gambarannya. Akan dilakukan asesmen nasional pertama kali, itu akan dilakukan pada
bulan Agustus 2021. Pesertanya adalah anak kelas 5, dari setiap satuan pendidikan diambil 30 orang dan sifatnya acak. Sekolah tidak punya hak untuk memilih A, B, C, D, E, dan sebagainya, tetapi nama murni keluar dari Kemendikbud. Karena sekarang semua ini sistem online ya Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa main-main mata. Semuanya sistem online. Jadi begitu nama si A yang keluar, berarti si A yang harus mengikuti asesmen tersebut. Nanti semuanya online. Anak-anak bekerja berhadapan dengan PC atau dengan laptopnya dan dikerjakan pada saat itu. Waktu yang diperlukan untuk asesmen itu 2 hari. Ini saya buka sedikit-sedikit karena nanti sebentar lagi kelas 4. Naik kelas 4 tahun depan ya, berarti naik tahun 2022 itu sudah mengikuti asesmen. Ini supaya tahu, itu dilaksanakan 2 hari, nanti ada pembagian jadwalnya dan sebagainya. Tapi ini Bapak Ibu jangan khawatir, kita akan mulai mempersiapkan ini supaya Bapak Ibu itu tahu gambaran asesmen itu seperti apa. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk menyongsong asesmen nasional 2021. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan sibuk cari bimbel untuk anaknya, tidak perlu. Aduh, saya ini mau asesmen ya, saya ini harus siap-siap. Itu nanti anaknya malah stres. Tidak perlu, ini sudah disampaikan sendiri oleh Kemendikbud, tidak perlu persiapan khusus. Faktanya bahwa kita harus mempersiapkan diri, persiapkanlah diri anak-anak dengan banyak-banyak membaca buku. Supaya mereka mampu mengembangkan kerangka berpikirnya. Tidak hanya menjawab soal lalu menghafal, itu perlahan-lahan akan mulai diubah oleh SDK 2. Tidak hanya ini, apa yang dimaksud dengan ini? Tidak, nanti ke depan tidak akan seperti itu. Dari situlah kita melatih kerangka, konsep kerangka berpikir anak-anak. Tidak hanya pengetahuan ya, kalau dalam pendidikan itu C1 itu hanya ingatan. Misalnya seperti ini. Guru TIK SDK 2 adalah dia tidak akan seperti itu ke depan. Ini kerangka berpikir anak-anak. Mereka harus diajarin untuk menganalisa sebuah soal. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa di kelas 3, bahkan di kelas 2 itu saya lihat seperti itu sudah mulai. Itu di buku kita sudah ada ya, itulah bedanya kalau buku yang kita gunakan itu adalah buku yang bagus. Bukan saya promosi ya, itu real, fakta. Bisa dilihat sudah soal-soal Erlangga itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai kesulitan matematika, disitulah literasi itu bekerja. Bagaimana mereka bisa menganalisa soal, apa yang dimaksudkan dengan ini, seperti itu. Tapi kalau dia tidak memiliki literasi yang bagus, dia tidak akan mampu menganalisa. Kita mulai perlahan-lahan. Ini tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya menjawab soal dan menghafal pelajaran, tidak. Tapi mempelajari konsep dasar pemikiran, lalu sering membaca buku, observasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melaksanakan diskusi dalam kelas, itu menuju ke keterampilan abad 21. Kerangka berpikir akan kita giring ke sana. Anak-anak itu harus mampu menyampaikan pendapatnya, tidak hanya diam. Sudah saya pikir Bapak Ibu guru di kelas sudah seperti itu sudah. Tidak ada hanya diam, ini apa ini maksudnya? Tidak seperti itu. Harus ada diskusi, di situ anak-anak dilatih untuk menyampaikan apa yang ada di benak mereka, yang ada di pikirannya. Ini yang saya maksudkan itu seperti ini. Disitulah latih perlahan-lahan. Ingat tadi Bapak Ibu ya, tidak perlu bimbel khusus untuk menyongsong asesmen.
Karena di sini tidak ada nilai individu, tetapi nanti nilai asesmen hasil asesmen itu akan diberikan kepada sekolah. Ini untuk evaluasi diri sekolah, di mana kekurangan-kekurangan sekolah, di situ akan diperbaiki. Oh, berarti kelemahan sekolah ini di sini, bagaimana cara kami memperbaiki kualitas sekolah. Hanya seperti itu. Nanti jangan Ibu ini sudah sampaikan asesmen nasional, kita nih sebentar lagi ini mau melaksanakan ini, berarti harus les ini. Kasihan anak Bapak Ibu. Percaya dengan anak-anak, percaya dengan sekolah, yang jelas sekolah tidak akan diam karena ini menyangkut kualitas SDK 2 ke depan. Begitu ya, Bapak Ibu, silakan Pak Hendri. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni. Ya, sebenarnya ini menarik ya. Kalau untuk asesmen ini menarik dan juga tidak kalah dengan SSE tadi juga. Nah, memang Bapak Ibu untuk asesmen ini seperti yang sudah sampaikan Bu Eni tadi, paling tidak 2 tahun lagi untuk anak Bapak Ibu ini berada di asesmen ya, bagian asesmen. Nah, kemudian mungkin perlu saya tambahkan sedikit, mungkin ini adalah kelebihannya ya, kelebihan dari asesmen kalau saya sedikit mendengarkan tadi bahwa nanti ada kreativitas Bapak Ibu, berarti terutama misalnya seperti daya nalarnya anak-anak, kemudian juga dilatih kemandiriannya. Nah, dari situ tuh berarti kelebihan dari asesmen di sini ya. Nah, kemudian juga tujuannya ini adalah berarti kita dibuka untuk membuka wawasan kita juga sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah hal yang menarik untuk dipertanyakan. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan apa yang menjadi pikirannya tentang asesmen ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ataukah mungkin bisa berhubungan dengan saran atau saran untuk sekolah mengenai asesmen ini? Boleh. Mau menanyakan tentang asesmen juga silakan. Selamat siang Pak Hendri. Ya, siang Ibu. Saya orang tua namanya Gia. Oke, Gia. Yang ingin saya tanyakan, apakah asesmen ini termasuk kompetisi ya? Seperti kompetisi kayak bersaing gitu ya? Oke, baik Ibu ya. Nanti akan dijawab oleh Bu Eni. Ada lagi Ibu? Sudah itu aja. Oke, baik. Saya berikan waktu lagi kepada penanya yang kedua. Tadi sudah ada Ibu Gia. Silakan lagi Bapak Ibu ya. Ya, baik. Ada lagi? Selamat siang Pak Hendri. Oke, selamat siang Ibu. Saya orang tua dari Nathanael. Oke, Ibu Imelda. Mungkin agak nggak nyambung dengan materi kita, cuman keingintahuan saja begitu. Keinginan tahuan saja. Apakah di dalam program yang tadi materi kita yang pertama itu di hasil evaluasi pembelajaran anak-anak, apakah ada istilah sebagai peringkat atau ranking mungkin ya, sebagai evaluasi. Artinya saya kurang paham karena ada di beberapa sekolah yang memberlakukan seperti itu. Kalau tidak salah mungkin salah satu contohnya mungkin ASISI begitu ya. Tapi ada juga di sekolah lain yang memang tidak memberlakukan peringkat. Kalau di kita bagaimana dengan sistem yang baru nanti itu. Kemudian yang kedua mungkin sebagai usulan atau masukan saja, di saat pembelajaran anak-anak masih daring seperti ini, mungkin per mata pelajaran di dalam satu kelas bisa dibikin jadwal yang permanen, atau maksudnya bukan permanen kaku, artinya sudah ada jadwal-jadwal tertentu untuk meeting Zoom. Seperti yang Ibu Weni katakan waktu kita
Zoom di kelas 1 hari Senin kemarin itu meeting Zoom dengan anak-anak sangat efektif begitu ya. Sangat efektif, jadi ibu gurunya melihat bagaimana pengetahuan dari anak-anak itu sudah cukup tercapai dengan yang diperlukan, ataukah aktif ataukah tidak aktif seperti itu. Seperti di kelas 1, anak saya untuk misalnya Ibu Novita mungkin waktu itu yang mengajar, kami sudah punya waktu-waktu tertentu. Jadi di hari apa dengan di hari apa itu sudah ada jadwal untuk meeting Zoom. Nah, jadi anak-anak di situ bisa berinteraksi, bisa belajar secara langsung walaupun melalui daring. Yang saya perhatikan ada satu mata pelajaran yang sampai saat ini, saya tidak tahu di kelas lain, tapi saya berbicara di kelas 1 dengan di kelas 3, karena anak saya di situ, ada satu mata pelajaran yang sampai saat ini belum pernah Zoom. Jadi dia hanya Google Classroom seperti itu. Jadi seperti yang saya ingat kata Ibu Weni, meeting Zoom itu sangat efektif untuk pembelajaran jarak jauh. Begitu mungkin agak nggak nyambung dengan materi kita, tapi itu pertanyaan dan juga mungkin sedikit saran masukan dari saya. Terima kasih Pak Henry. Ya, baik. Terima kasih Bu untuk sarannya dan juga pertanyaannya. Sebelum saya serahkan kepada Bu Weni, saya masih menunggu lagi untuk satu pertanyaan. Jika memang nanti tidak ada, baru kita akan ditanggapi oleh Bu Weni. Baik Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Saya tunggu. Oke, sepertinya ini tidak ada. Saya sedikit mengulangi tadi dari Bu Gea. Ini apakah asesmen termasuk kompetisi? Kemudian dari Ibu Imelda ini ada satu pertanyaan dan satu saran. Apakah dalam program di hasil evaluasi pembelajaran anak-anak apakah ada peringkat? Karena di sekolah lain ada yang mengadakan dan ada yang tidak. Kemudian saat pembelajaran daring ini per mata pelajaran bisa dibuat jadwal tertentu untuk meeting Zoom dan lain sebagainya. Baik, untuk hal ini saya langsung serahkan kepada Ibu Weni, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, asesmen nasional bukan sebuah kompetensi. Tidak ada persaingan di sana, tidak ada nilai per individu, walaupun nanti yang ikut asesmen itu siswa. Untuk SD hanya 30 anak ya, untuk SD hanya 30 anak, dan diberlakukan di kelas 5, guru juga nanti akan di-asesmen, kepala sekolah juga akan di-asesmen. Ini murni untuk pemetaan mutu satuan pendidikan. Dan anak-anak tidak akan mendapatkan nilai itu nanti akan masuk ke satuan pendidikan, ke sekolah. Makanya sudah disampaikan bolak-balik sama Pak Menteri ini, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan sibuk mencari les untuk anaknya dan sebagainya. Mari kita bersama-sama bagaimana caranya supaya anak kita itu adalah anak yang terampil berbicara, public speaking-nya bagus, tujuannya ke sana. Dia bisa punya public speaking bagus kalau pengetahuannya bagus, ke sana larinya. Bisa membawa diri ke tengah masyarakat, bisa berkontribusi dengan baik di tengah masyarakat kalau dia punya pengetahuan yang luas, kerangka berpikirnya bagus, semuanya ke sana. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Bapak Ibu jangan khawatir, sekolah pasti akan berusaha supaya nilai satuan pendidikan itu bagus. Ini sekolah, tetapi sekolah tidak bisa sendiri. Kita perlu bekerja sama. Sekolah dan orang tua harus bisa berkolaborasi dengan baik supaya satuan pendidikan kita ini juga baik di mata nasional. Itu ya, karena sekarang gampang. Semuanya bisa dilihat di Dapodik seperti apa Sapras SDK 2, seperti apa mutu SDK 2. Semuanya nanti bisa diakses di Dapodik. Lalu yang berikut, ranking. Ini jujur saya sampaikan ya,
sebenarnya dengan kurikulum sekarang, jujur sebenarnya tidak ada ranking. Anak-anak tidak diajarkan untuk berkompetensi seperti itu. Ini dari pemerintah. Saya pernah mengikuti pelatihannya ini, makanya kita tidak mengadakan itu. Tetapi kalau orang tuanya ingin tahu peringkat anaknya dalam kelas, boleh. Karena kalau ada peringkat ranking, dia cenderung persaingannya itu menjadi tidak sehat. Yang dikejar hanya nilai. Apalagi untuk anak SD, yang bersaing itu adalah orang tua murid, bukan anaknya. Akhirnya anaknya yang dikejar-kejar. Ini kamu ini harus ranking, mami ini malu, nilaimu jelek. Nah, seperti itu. Awal muasalnya saya pikir dari sana, sehingga pemerintah itu sebenarnya tidak mengokekan peringkat di dalam kelas. Peringkat mungkin boleh ya, peringkat, tapi ranking tidak. Beda konteks ya, walaupun peringkat ranking itu tetap urutan, tetapi ranking ini konteksnya cenderung ke akademik anak itu berarti lebih wow gitu. Beda dengan peringkat. Peringkat itu hanya urutan-urutan 1 sampai misalnya mereka 24 dalam kelas. Oh, peringkat 1, 2, 3, 4 sampai 24. Tapi ranking biasanya 1, 2, 3. Lalu ada lagi peringkat 5 besar, peringkat 10 besar. Begitu. Sebenarnya di dalam K13 sistem ranking itu tidak ada lagi. Tetapi memang saya tahu ada sekolah-sekolah yang melakukan itu, tetapi saya tetap dengan yang saya dapatkan di dalam pelatihan itu sebenarnya tidak mendidik. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, mungkin yang saya katakan tadi benar. Karena Bapak Ibu merasa malu, teman-temannya anaknya pintar-pintar semua, lalu muncullah persaingan yang tidak sehat. Walaupun di dalam setiap sebuah kebijakan, sisi negatif dan positif itu pasti ada. Itu pasti. Setiap sebuah kebijakan itu pasti ada sisi negatif dan positif. Tetapi kalau kita mengadakan peringkat di dalam kelas itu boleh. Makanya Bapak Ibu lihat kami tidak pernah memberikan hadiah atau apa untuk yang peringkat 1, 2, 3. Tidak. Apakah itu bisa dijadikan motivasi untuk anak-anak? Bisa, tetapi itu bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas. Bapak Ibu juga boleh melakukan itu. Kalau sudah tahu peringkat anaknya, itu namanya motivasi eksternal ya. Bapak Ibu bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Nanti kalau Nathan bisa dapat 100 di ulangan ini, Mami bawa pergi main ya. Boleh seperti itu. Itu motivasi eksternal. Itu kita memacu anak kita sendiri supaya mereka bisa bersaing dengan sehat tanpa embel-embel A, B, C, D, E. Untuk jadwal Zoom, ini sebenarnya sekolah sudah ada jadwal. Ini sudah terjadwal ya Mami Nathan, makanya ada kelas-kelas tertentu mereka rutin. Kita punya jadwal, ya mungkin masih ada kebingungan dari guru-guru tertentu untuk menggunakan Zoom ini seperti apa, ya mungkin kita tidak tahu, mungkin perlu proses ya, kita hargai, bisa dihargai lah di sini seperti apa, kita tidak tahu entah seperti apa, tapi kami punya jadwal. Makanya guru yang rutin Zoom itu memang kelas 1, Bu Rian juga rutin, kelas 3 tadi Bu Piani sudah mulai ya setiap hari Rabu ya? Ya Mami Nathan, kecuali hari ini tadi tidak karena kami rapat. Kami ada rapat karena saya ada kegiatan siang, jadi kami pagi-pagi harus rapat. Jadi hari ini Zoom kelas 3 tidak dilaksanakan. Tapi saya pastikan apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu untuk sekolah, makanya kita perlu pertemuan seperti ini, ada saran-saran yang mungkin kami kelupaan, itu bisa disampaikan pada saat seperti ini. Ya, ini yang dari Mami Nathan nanti akan saya sampaikan lagi di meeting guru-guru, karena kita harus tetap evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Begitu ya, Pak Henry? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Weni. Nah, Ibu Gea dan juga Ibu Melda tadi sudah disampaikan oleh Bu Weni dan sudah ditanggapi dengan baik. Nah, semoga ini bisa memperjelas mungkin apa yang menjadi sebuah pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua ya, bisa mewakili.
Tapi untuk lebih lanjutnya, sekarang ini saya melihat di sini kan kayaknya belum semua untuk mengaktifkan videonya ya, kameranya ya. Minta tolong Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera biar kita juga lebih dekat lagi gitu kan. Biar lebih tahu oh yang mana sih ya yang mana orang tuanya ini gitu loh. Ya. Ya, untuk yang sudah mengaktifkan saya ucapkan terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang saya kembalikan dulu kepada Ibu Gea tadi untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Menurut Ibu Gea, apakah sudah merasa terwakili, sudah cukup atau bagaimana? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya, udah tidak ada kendala lagi di pikiran. Nah, kemudian kepada Ibu Imelda ya, Ibu Imelda kan sudah 2 kali nih. Ya, bagaimana Ibu? Sudah merasa cukup atau bagaimana Ibu? Cukup, Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk antisipasi, untuk antusiasnya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya masih sedikit memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk masih menanyakan tentang asesmen ini, saya persilahkan. Jika memang tidak ada, nanti saya lanjutkan saja dengan sesi kita yang ketiga. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya tidak ada ya. Mungkin sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu nanti yang ingin menanyakan tentang SSE dan juga asesmen, silakan saja japri kepada Ibu Weni. Tidak usah khawatir, tidak usah malu, tidak usah ragu, langsung saja japri Bu Weni, pasti Bu Weni langsung menanggapi. Tenang saja ya. Nah, karena ini semua untuk kita, bukan untuk kami saja, tapi untuk kita semua ya. Baik. Bapak Ibu, untuk itu saya akan melanjutkan untuk ke sesi yang ketiga yaitu program sekolah yang dimana ini adalah yang memang harus kami sampaikan untuk diketahui oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin sebagian yang sudah ikut sesi yang kemarin itu sudah mengetahui, tapi tidak apa-apa. Mudahan jadi pertanyaan untuk hari ini. Mungkin masih kemarin masih ada yang kurang jelas, silakan hari ini dipertanyakan, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu semua, untuk sesi ketiga saya serahkan langsung kepada Ibu Weni, saya persilakan. Bapak Ibu, ini yang terakhir program sekolah yang untuk penilaian akhir semester 1 tadi sudah saya sampaikan itu dilaksanakan tanggal 25 November ini. Jadi nanti pastikan kita semua sudah terdaftar di SSE. Ada yang kelupaan saya sampaikan. Nah, ini kalau Mama Golwin kan kakaknya ada di negeri. Ini dalam jumlah besar, seandainya nanti akan terjadi trouble, Bapak Ibu jangan khawatir, sekolah sudah menyiapkan backup. Sekolah sudah membuat soal, seandainya nanti akan bermasalah di SSE, tapi kita berdoa saja, tidak ada masalah, karena ini nanti muatannya nanti sudah agak berkurang, karena terpisah SD dan SMP, kita akan membagi soal dalam bentuk Google Form ke siswa. Jadi untuk itu jangan khawatir ya. Nanti jangan pernah, aduh gimana nanti anak saya nih, jangan pernah kepikiran seperti itu. Percaya saja dengan anak Bapak Ibu, mereka pasti bisa. Yang ini program kita dalam waktu dekat, mungkin sudah lihat di grup ya, tolong jangan hanya dilihat. Tolong berpartisipasi aktif, ini semua kegiatan dari kita untuk kita. Program sekolah itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa sih? Supaya anak-anak itu bisa kreatif, supaya anak-anak itu bisa bekerja sama dengan yang lain. Mungkin kalau dalam keadaan sekolah normal, dari lomba-lomba, dari pensi dan sebagainya, dari situ kita bisa melihat anak saya ini punya enggak sih keinginan bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu bisa kita lihat. Tetapi kalau walaupun di sistem daring, itu tidak menutup kemungkinan anak-anak itu memiliki sifat kreatif. Karena ini banyak lomba-lomba loh, dari kelas 1 sampai kelas 6, setiap level kelas itu berbeda lomba. Nah, sekarang tunjukkan aksimu. Anak-anak saya kreatif atau tidak?
benar-benar bisa, ini kan beradaptasi ya dengan keadaan sekarang, mampu atau tidak. Jangan cuma diam lalu ngapain sih ikut-ikut nanti juga enggak menang. Nah, ini yang perlu dilatih itu mental juang anak-anak. Dalam setiap pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kan nggak mungkin semua peserta ini 100 orang, lalu semuanya menjadi juara. Kan nggak mungkin. Di sini kita dilatih. Jadi Bapak Ibu, tolong support-nya supaya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik. Kita buktikan dong, SDK 2 itu hebat, ceria. Cerianya bagaimana? Kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah, mari ikut memeriahkan dengan bahagia. Tidak bersungut-sungut. Nanti suruh Arnia maminya suruh dia ikut lomba. Mami ini mami aja yang ikut, kok aku sih? Nah, berarti bersungut-sungut. Ya kan Arnia? Hello? Arnia? Nah, Arnia ini kan hebat, dia aktif dalam seluruh kegiatan sekolah. Seperti itu. Dari sini kita mulai membimbing anak-anak ya Bapak Ibu. Ya Nathan ya, ngintip-ngintip Ibu. Tuh, ya Bapak Ibu, nanti akan ada pensi. Ada pensi ya, pentas seni. Gimana sih cara sekolah ini? Ini kan kita tidak ketemu. Kita tidak boleh bertemu. Tetapi semuanya kita laksanakan secara virtual. Anak-anak menyaksikan dari rumah, Bapak dan Ibu di sekolah. Lalu pensinya seperti apa? Berarti nanti kita akan share untuk ditonton anak-anak itu semua secara virtual. Sama seperti kita kemarin pensi, ada misa pagi hari, setelah selesai misa di sekolah melanjutkan acara, semuanya sama, kemasannya sama, hanya bedanya anak-anak dengan Bapak Ibu orang tua muridnya di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah. Program semuanya berjalan dengan baik. Doakan kita tidak berperang dengan jaringan. Ini seperti saya nih ya 2 hari nih berperang dengan jaringan. Akhirnya sekarang pakai paket data karena tidak bisa WD-nya. Seperti itu ya. Ya Bapak Ibu ya. Nanti yang mau isi pensi karena yang sudah terdata ini kelas 1, 2, 3 entah tadi sudah ada atau tidak, hubungi Ibu Novita. Karena kita tidak banyak-banyak, entah dia mau menari kah, bergabung dengan temannya, itu seperti apa, silakan hubungi Ibu Novita. Mari kita sukseskan acara ini, semuanya ambil bagian secara aktif di dalam seluruh kegiatan sekolah. Pak Henry sudah pegang data ya, baru berapa yang mendaftar. Harapan kita semuanya ikut berpartisipasi aktif, mari kita berkompetensi secara sehat, mari kita tunjukkan bahwa anak SDK 2 itu adalah anak yang mempunyai daya juang yang tinggi. Begitu ya Bapak Ibu ya, ini acara puncak nanti tanggal 7, kalau kemarin-kemarin itu kita live, anak-anak hanya menyaksikan di YouTube, nanti ini tidak. Semua harus ikut di Zoom. Nanti kita akan menggunakan Zoom dengan kapasitas besar, jadi nanti bisa terlihat semua apakah benar anaknya ini ikut atau tidak. Itu nanti akan ada nilai tersendiri, nilai karakter ya. Jujur apa enggak ini ikut, katanya dia ikut hanya foto tapi dia tidak menyaksikan kegiatan dari awal sampai akhir. Begitu ya. Silakan Pak Henry. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eni. Ya, Bapak Ibu, memang 2 kegiatan ini khususnya program sekolah ini akan kita laksanakan dalam waktu dekat, khususnya untuk lomba ya. Nah, ini memang seperti Bu Eni tadi sampaikan pada saya, itu baru sedikit, memang sebenarnya malahan jauh dari perkiraan. Nah, kami harapkan nanti setelah ini Bapak dan Ibu pokoknya langsung deh mendaftarkan anaknya untuk ikut lomba. Karena apa? Tadi kita ingin menciptakan daya juang dari si anak. Ya, itu dia. Kita harapkan ya itu tadi udahlah nggak usah khawatir dengan yang namanya menang dan kalah. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kegiatan ini atau program sekolah ini, jika memang ada yang mau ditanyakan, sekarang saya persilakan kepada Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ibu, silakan untuk ditanyakan.
apa yang menjadi pikirannya? Mungkin misalnya teknisnya atau mungkin pelaksanaannya ini seperti apa? Silakan ditanyakan. Selamat siang Pak Hendrik. Iya, siang Ibu dengan Mam Yang Godwin. ingin saya tanyakan, Oke. ini yang ujian untuk SD menggunakan aplikasi SSE tanggal 25 itu seluruh SD se-Samarinda kah Pak? Oh iya, nanti sebentar nanti akan dijawab oleh Bu Weni ya, Bu ya. Kalau iya, semoga saran saya tidak ada kendala nanti dalam jaringan untuk menjawab soal ya Pak. Iya, betul. Terima kasih ya Pak. Oke, sambil menunggu yang untuk program sekolah ini yang bertanya, sekarang mungkin saya serahkan saja dulu kepada Ibu Weni untuk menanggapi pertanyaan dari Imam Godwin, Bu. Saya persilahkan. Ya, Mama Golwin, pelaksanaan PAS itu se-Samarinda, tetapi untuk tanggal 25 itu khusus SD. Kalau kemarin PTS itu SD dan SMP bergabung sekaligus, makanya terjadi trouble. Ini mudah-mudahan kita berdoa saja tidak. Tetapi yang namanya kita berurusan dengan jaringan, pasti akan ada masalah. Ini saya sendiri aja, kita loh ini yang Zoom, saya sendiri aja berperang dengan jaringan. Tetapi seandainya nanti ada trouble yang dalam jumlah besar, sekolah sudah siapkan plan B. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, itu sudah siap diantisipasi oleh sekolah seandainya terjadi trouble di lapangan. Begitu ya Mama Golwin ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Weni. Nah, sedikit saya tambahkan untuk kita semua bahwa tadi sudah disampaikan Bu Weni bahwa ini ada backup-nya, jadi tidak usah khawatir. Nanti jika terjadi itu tidak usah panik, itu aja. Nanti yang jelas sekolah yang akan mengurus semuanya ya. Baik, untuk ini saya kembalikan lagi untuk pertanyaan atau bagi yang ingin bertanya mengenai program sekolah ini, saya persilahkan. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk langsung mendaftar nanti ya untuk lombanya. Kita harapkan mudah-mudahan bisa satu kelas ini ikut semua seperti itu. Jadi jangan ada yang tidak ikut ya. Karena kelas 3 ini kan apa ya tadi lupa jadi lombanya. Nah, itu ya pokoknya diikuti aja deh gitu lombanya ya. Kelas 3 foto selfie kalau nggak salah. Oh iya, kalau saya foto selfie ya benar-benar. Nanti koordinatornya sama Ibu Ida, ini ada juga Ibu Ida di sini ya. Foto selfie kan sudah terbiasa itu ya, kita foto selfie. Nah itu nanti bagaimana apakah anaknya saja atau sama orang tuanya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ida sebagai koordinator. Tapi nanti tidak di hari ini, nanti akan dibuatkan grupnya Bapak Ibu ya. Jadi ada grup khusus untuk nanti dipertanyakan. Nah untuk ini saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri. Jika tidak ada yang tanya, nanti akan saya akhiri. Ya silakan. Mohon maaf, Ya, izin. iya, Mam Presya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi saya baru bisa ikut di tengah-tengah karena kebetulan tadi saya ada Zoom dengan yang lain juga, jadi mohon maaf. Tidak apa-apa. Saya mau menanyakan saja untuk ujian yang semester nanti, akhir semester atau tengah semester ini, apakah dilaksanakannya pada pagi hari atau pada malam hari? Oke, baik. Karena mohon maaf sebenarnya untuk yang kemarin memang saya ada agak sedikit kesulitan dengan ketika ujian dilaksanakan di pagi hari karena kebetulan saya bekerja untuk mendampingi anak saya untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan komputer apa itu dia masih agak sulit kalau tiba-tiba jaringan yang mati harus kembali masuk harus apa itu agak sedikit sulit saya pandu dari kantor karena memang jujur di rumah tidak ada yang mendampingi dia belajar kalau sedang online. Jadi saya baru kebetulan sekarang kami sudah banyak kan WFO lagi. Nah, jadi itu yang agak kesulitan kalau memang ujian dilaksanakan di pagi hari. Ketika ada kesulitan jaringan, saya akan sulit memandu anak saya untuk kembali bisa masuk atau apa seperti itu. Mungkin itu aja sih yang dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mam Presya. Ya, untuk ini saya serahkan langsung kepada Ibu Weni. Silakan Ibu Weni. Ya, terima kasih Mama Presa. Untuk jadwal itu ditetapkan dari dinas itu pagi hari, jadwalnya sudah ada, tetapi setahu saya
itu tidak langsung, link tidak langsung ditutup. Jadi kalau tidak langsung ditutup, berarti anak-anak ini leluasa mengerjakan, tetapi kita tidak tahu seperti apa. Yang bisa saya tangkap itu seperti itu. Karena pemerintah pasti paham, orang tua ini banyak yang bekerja. Dan tidak semua anak memiliki HP atau laptop yang bisa digunakan khusus untuk dia belajar. Setahu saya itu ya dulu Mama Fresa ya, tapi jadwal itu pagi hari. Jadwal pagi, jadwal sudah keluar dari dinas, jam 8 pagi kalau tidak salah, tetapi apakah nanti di perjalanan link itu langsung akan ditutup atau tidak, itu sampai sekarang saya belum tahu. Nanti kalau memang ada info itu, akan kami segera sampai infokan ke grup, tetapi kalau menurut saya sepertinya tidak. Tapi saya tidak mau berandai-andai dulu, karena kalau masalah ini pemerintah pasti tahu. Tidak mungkin mereka tidak tahu kendala-kendala yang akan dialami di lapangan. Seperti itu yang selama ini dilakukan SDK 2 kan seperti itu juga. Walaupun kita ujian pagi, tetapi link tidak kita tutup sampai jam 8 malam dan sebagainya. Itu karena kami paham anak-anak itu pasti perlu bimbingan orang tua. Tapi nanti kalau ada info kami akan sampaikan ke grup segera ya Ibu ya. Silakan Pak Henry. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni. Ini sepertinya masih ini ya pertanyaan tentang SSE atau assessment tadi, khususnya SSE sampai ribet tadi, mohon maaf ya. SSE ini gitu. Nah, ini kayaknya masih jadi pertanyaan, tapi tidak apa-apa ya. Kita terima kasih karena masih mempertanyakan itu juga. Nah, mungkin ini Bu Eni mungkin perlu disampaikan juga karena tidak semua pelajaran mungkin khususnya kayak TIK sama conversation ya Ibu ya kalau tidak salah yang tidak ikut SSE ini, karena di sekolah lain itu tidak ada untuk pelajaran TIK khususnya, nggak semua sekolah, apalagi SD negeri itu nggak ada, kebanyakan di swasta. Nah, swasta seperti kita ini itu ada. Nah gitu, jadi nanti kalau tiba-tiba saya share pelajaran TIK loh kok ini gini-gini, nah, ya itu tadi jawabannya Bapak Ibu udah tahu bahwa TIK dan conversation itu tidak masuk ke dalam SSE. Nah ya. Baik, untuk ini ini kita masih ada waktu. Saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu. Mungkin tidak hanya untuk program sekolah, nggak apa-apa. Mungkin satu lagi ya sebelum kita mengakhiri, karena saya yakin juga mungkin Bapak Ibu ini masih harus melakukan pekerjaan lainnya ya. Ngurus anak atau ini yang masih di kantor, mungkin masih harus melanjutkan pekerjaan. Saya berikan satu kesempatan untuk mempertanyakan lagi, silahkan. Jika tidak ada, maka akan saya akhiri. Ya, sepertinya ini ya sudah tidak ada nih ya, kayaknya sudah adem ayem kayaknya di sini. Ya, baik. Mungkin untuk ini saya ulangi sekali lagi. Nanti silakan ada pertanyaan langsung WA Japri Ibu Weni, pasti akan ditanggapi oleh Ibu Weni. Jadi tidak usah khawatir, kami tidak akan membiarkan pertanyaan-pertanyaan ini mengambang, pasti akan kami layani. Nah untuk itu sebelum saya mengakhiri, saya minta tolong, tapi nanti ya mohon maaf, minta tolong kamera bisa diaktifkan dulu sebelum kita berfoto bersama. Untuk laporan ke dinas ini, mohon Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ya, oh ini ada yang di jalan. Untuk di jalan hati-hati, tidak usah ngebut Bu. Lihat ke depan ya Bu ya, lurus ya Bu, belok ya. Hati-hati. Ya. Lalu ada lagi Gentis belum kameranya. Evan 3B. Ya, sebelum saya mengakhiri atau menutup sosialisasi kita pada hari ini, kita akan berfoto bersama ini karena dari dinas meminta seperti itu. Ya, boleh perbaiki rambut dulu ibu-ibu. Ini kayak kebanyakan ibu-ibu daripada bapaknya ini. Dari kemarin kayaknya kebanyakan ibu-ibunya ini. Nggak tahu besok ini. Kayaknya bakal banyak ibu-ibu juga ini. Ya, baik. Ya, silahkan kepada Ibu Weni. Oke, Bisa saya difoto. hitung ya. Gaya-gaya boleh lah. 1, 2, 3.
Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu Weni dan juga kepada Bapak Ibu orang tua murid ya. Demikian sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih untuk segala keaktifannya. Terima kasih untuk antusiasnya yang luar biasa pada hari ini. Dan juga kami selaku dari SDK 2 mohon maaf jikalau masih ada kekurangan, mungkin ada kendala-kendala dalam jaringan, kami minta maaf dan juga mungkin ada bahasa kami yang mungkin tidak berkenan, kami sekali lagi minta maaf. Ya, baik Bapak Ibu, akhir kata saya selaku moderator undur diri, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya akhiri untuk sosialisasi kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang. Kita boleh live. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Izin live ya. Ya, silakan Ibu, silakan. Pak. Terima kasih. Pak,